Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hobi Tani ya. Di sini saya akan menjelaskan obat-obatan atau pupuk yang saya gunakan untuk mengendalikan hama ataupun untuk masa pertumbuhan yang biasa saya gunakan ya. Karena ini saya adalah partainya adalah partai rumahan, bukan partai konvensional ya, bukan partai besar. Saya hanya menggunakan tanaman obat-obatan seperti ini aja. Yang pasti nggak keluar biaya banyak lah ya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita untuk mengatasi hama dan penyakit dulu ya. Untuk hama dan penyakit kita mulai dari penyakitnya. Nah, untuk penyakit itu biasanya disebabkan oleh jamur dan bakteri ya. Penyakit jamur dan bakteri itu biasanya itu berada di media tanam atau berasal dari media tanam kita yang kurang steril ya. Contohnya misalkan pupuk yang tidak difermentasikan itu akan menyebabkan jamur-jamur ataupun bakteri-bakteri jahat yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita ya. Untuk mengatasi jamur dan bakteri itu, saya menggunakan ini ya, fungsida dan ZPT ya. Fungsida dan ZPT ini fungsinya untuk mengatasi jamur dan bakteri yang menyebabkan layu fusarium maupun layu bakteri, dan juga pas nantinya saat buah ada penyakit patek. Saya menggunakan obat ini Amis Startup, merek dagannya. Kandungannya itu fungsida, kandungan bahan aktifnya adalah ngeblur, azoxystrobin sama difenoconazole. Susah amat bacanya ya. Yang penting inilah obatnya ya, untuk mengobati penyakit tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Nah, untuk mengatasi trip, kutu daun, tungau, saya menggunakan ini Kurakron. Nah, Kurakron ini sangat ampuh ya, yang selama ini yang saya pakai ya. Ini sangat ampuh untuk mengatasi hama-hama trip, kutu daun, kutu kebul, atau mungkin tungau ya. Nah, seperti ini. Dan nanti pas buahnya udah mulai banyak, biasanya terserang oleh namanya penyakit, biasanya disebabkan oleh lalat buah, menyebabkan buah kering, buah busuk basah ya, buah busuk basah. Untuk menangani itu saya gunakan Kurakron ditambah Destan. Destan ini baunya sangat menyengat ya. Jadi kalau pas penyepraian dengan bahan-bahan kimia seperti ini, kita usahakan menggunakan masker, sarung tangan, dan perlengkapan pelindung diri lainnya ya. Nah, ini untuk hama dan penyakit. Terus di luar area kebun kita atau tanaman kita menggunakan tetragenol. Tetragenol adalah fungsinya untuk menjebak lalat buah ya. Untuk pemasangan atau penggunaan tetragenol nanti saya akan share lagi ya videonya selanjutnya. Nah, gitu. Ini untuk masalah penyakit dan hama ya. Kalau ini adalah perekat, perata, penembus ya. Ini fungsinya untuk mencampur setiap bahan-bahan pestisida kimia yang kita gunakan, kita campur dengan ini. Tujuannya adalah untuk merekatkan atau menembus daun ataupun mencampur, meratakan sprayan kita ke seluruh daun ya. Itu. Ini fungsinya, dan tidak gampang tercuci oleh hujan. Ini kenapa kita bisa aplikasikan bahan aktif pestisida kimia ini seminggu sekali atau 7 hari sekali. Nah, untuk pupuknya itu saya selalu menggunakan ini ya, NPK Mutiara 1515. NPK ini mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium ya.
yang seimbang, jadi cukup lah ya untuk kebutuhan tanaman kita ya di sini. Tapi pas masa pembungaan saya spraykan ini ya, MKP Paktani ini. MKP Paktani ini adalah dengan kandungan monokalium dan fosfat aja. Fungsinya untuk meratakan pembungaan, untuk mencegah rontoknya bunga ya, Nah, pas masa pembuahan, pas buah mulai besar, saya tambahkan KCL di sini. Ini adalah KCL ya. Ini KCL. KCL mahkota boleh, KCL yang lain juga boleh. Nah, setelah pembuahan, ketika kita melihat tanaman kita atau buah kita ada cacat atau mungkin melengkung gitu ya, atau mungkin keriput, atau mungkin dia retak seperti tomat gitu ya, kita tambahkan dengan kalsium. Ini ada kalsium ya, ini kalsium saya gunakan. Ini bungkusnya kalsium seperti ini, harganya murah 18.000. Saya spraykan kalsium untuk tanaman yang sudah berbuah dan lumayan besar ya. Tujuannya adalah supaya si buah itu bertumbuh dengan sempurna ya, tidak cacat gitu ya. Dan mungkin begitu aja penjelasan dari saya tentang penggunaan pestisida kimia yang selama ini saya gunakan. Karena saya kebunnya kecil, jadi pakai pestisida apa adanya segini aja. Buat saya udah cukup dan hasilnya memuaskan buat saya. Dan ini adalah hasil dari tanaman saya, budidaya tanaman cabai saya, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan ya, meskipun dengan perawatan yang minim ya, dengan obat-obatan yang sedikit dan tidak terlalu banyak. Untuk kali ini saya mungkin videokan hanya untuk yang di depan rumah aja. Nah, mungkin cukup sekiannya dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat kawan-kawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.